Tidak dipungkiri bahwa kita sebagai manusia banyak sekali lalai dalam soal mengatur keuangan. Tentunya pada saat awal bulan gaji, wah pasti tuh kita semua menggebu-gebu, apa nih yang harus kita beli, apa yang harus kita bayar nih, benda-benda atau barang-barang apa yang belum gue beli nih. Nah, tapi tanpa memperhatikan kondisi keuangan atau konsep keuangan yang udah dikomitmenkan. Nah, inilah teman-teman kebiasaan-kebiasaan yang secara nggak sadar tapi banyak yang dilakukan oleh beberapa orang yang akhirnya merasa, aduh kenapa sih kok tiba-tiba uang gue tinggal segini, apa aja pengeluaran gue, wah kenapa ya, perasaan kemarin duit gue baru 2 juta, sekarang udah 500.000, padahal baru 1 hari gue spending. Nah, inilah kebiasaan cara orang-orang yang secara tidak sadar uangnya cepat habis. Nah, kita bahas lah. Yang pertama, tidak melakukan atau tidak biasa melakukan budgeting. Kenapa sih harus budgeting? Karena gini teman-teman, ketika awal bulan lu dapat gajian, tentu dong pasti lu dalam pikiran lu, oh ini bakal gua alokasikan ke pos 1, pos 2, pos 3. Tapi sebenarnya teman-teman, itu tidak boleh hanya ditaruh di dalam pikiran aja. Karena yang namanya manusia itu cepat lupa. Banyak persentase human error-nya. Maka dari itu, cobalah buat konsep, ditulis dengan Excel, dilakukanlah budgeting. Dari gaji lu tulis, terus lu spending apa aja, misalkan persentase fixed cost atau kebutuhan reguler berapa, persentase untuk tabungan pendidikan anak berapa, persentase untuk dana pensiun berapa, persentase untuk dana darurat berapa, dan lain-lain. Hal itu bisa terevaluasi dan termonitori dengan baik. Karena apa? Ketika udah ada konsepnya dan pos-pos spending cost-nya, lu akan tahu nih dalam tiap bulannya lu spending cost-nya lu kemana aja dan persentasenya berapa aja. Itu akan membuat diri lu disiplin dan komitmen agar keuangan lu tidak menuju tidak sehat. Lalu yang kedua, kebiasaan belanja impulsif. Kebiasaan belanja impulsif ini adalah belanja-belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kenapa tidak sesuai dengan kebutuhan? Karena kita tahu pada saat lu dapat duit nih atau lu dapat gaji, nah pasti tuh ada menggebu-gebu hawa nafsu untuk membuka aplikasi hijau atau aplikasi orange nih. Lu scroll terus dan lu berpikir, aduh wah ini bagus nih kayaknya barangnya nih, wah ini kayaknya cakep nih barangnya nih, barangnya imut banget, barangnya cantik banget gitu kan. Akhirnya beli aja gitu tanpa memperhatikan analisa apakah barang ini menunjang mobilitas lu, apakah barang ini menunjang pekerjaan lu, apakah barang ini memang sesuai dengan reward apa yang telah lu achieve. Nah, ini yang sebenarnya bisa mengganggu kesehatan keuangan kalian. Saran gua, ketika lu melihat atau men-scroll aplikasi dan lu tertarik, ya udah nggak apa-apa, lu keep aja masukin ke keranjang, atau misalkan lu datang ke mall atau lu datang ke tempat pembelanjaan lalu foto barang itu. Nah, ketika lu foto, ya udah lu ke rumah dengan pikiran tenang dan jernih, lu berpikir lagi dari barang tersebut ini, pertama menunjang pekerjaan lu atau enggak, yang kedua menunjang mobilitas lu atau enggak, yang ketiga apakah ini bisa jadi reward apa yang telah gue achieve, misalkan gitu. Nah, kalau misalkan dari ketiga analisa ini nggak terpikirkan dan nggak sesuai, ya berarti ini belum sesuai dengan kebutuhanmu, lu belum butuh untuk beli saat itu. Nah, ini sebenarnya godaan yang nggak gampang melakukannya dalam saat teknis. Lu harus benar-benar terus brainstorming dalam pikiran lu harus menentukan atau memutuskan apakah membeli itu atau enggak. Lalu yang ketiga, nggak tahan lihat gaya orang lain. Tentu kita pasti manusia hidup secara sosial. Ya, contoh kecilnya kita ketemu teman lama kuliah,
atau kita ketemu teman lama SMA, atau tetangga deh, tetangga. Karena ada istilah ya, rumput tetangga itu lebih indah dan lebih cakep daripada rumput di kita. Tapi kita lihat dulu nih, tetangga tuh gayanya tuh seperti apa sih. Kadang kita tuh selalu iri, wah tetangga punya motor baru, udah beli lagi, wah tetangga HP-nya udah ganti lagi, wah tetangga bajunya, outfitnya udah nambah-nambah lagi macem-macem, wah ternyata gue cuman segini-segini aja. Akhirnya lu mau gebu-gebu tuh, takut tersaingi. Nah saran gue, jangan deh, coba lu langsung tepis pikiran itu dan lu fokus terhadap diri lu. Karena apa? Karena Tuhan udah membagi porsi masing-masing, derajat masing-masing dari setiap manusia, dan rezeki dari setiap masing-masing manusia. Maka kita sebagai manusia ya belajarlah untuk mensyukuri apa yang ada, dan belajarlah menerima dan menghargai yang ada, untuk menjaga dan memelihara yang ada itu agar tetap terjaga, teman-teman. Karena nggak akan ada habisnya mengikuti gaya orang lain, serius. Karena gaya orang lain standarnya belum tentu sama kita. Nah itu maksud gue, coba ditekankan terhadap hal tersebut. Lalu yang selanjutnya, kebiasaan pay later. Nah ini nih banyak banget kejadian-kejadian dari lingkungan gue atau teman-teman gue sekalipun yang memang ya zaman sekarang gampang banget bro. Asli, kita scroll barang di online, atau kita lihat barang-barang yang ada di offline atau di tempat. Banyak banget metode pembayaran, kartu kredit, pay later, dan COD. Nah ini memudahkan banget gitu untuk kita bisa memiliki barang tersebut. Tapi apa kekurangannya? Kekurangannya itu adalah ketika lu bener-bener gak sabar dan menganalisa bahwa barang ini memang bener harus dibeli tanpa adanya usaha pasti atau real. Ini sama aja lu berhutang. Berhutang tidak ada analisa usaha apakah ini bisa terbayarkan di bulan depan atau ke depannya atau tidak. Jadi langsung aja beli dengan alibi, ya udahlah besok bulan depan gue bakal gajian, nggak apa-apa lah, bisa ke koper kok, bisa kebayar. Nah itu kan cuma dalam pikiran, lu belum konsentrasi menganalisa bahwa barang ini bener nggak bisa gue beli, terus dengan hutang bulan depan gue bayar. Nah inilah nafsu yang benar-benar harus ditepis atau dihilangkan. Dengan cara apa? Ya sudah, ketika memang ini perlu dan menunjang mobilitas dan pekerjaan lu, ya udah keep. Dan memang kalau uangnya belum ada, ya sudah, menabunglah dengan cara yang sehat, dengan cara yang gentle. Karena apa? Sesuatu harus dicapai dengan effort yang sesuai, teman-teman. Nah lalu yang terakhir, nggak biasa melakukan menabung. Nah menabung ini itu tujuannya tuh untuk apa sih? Itu tadi, pertama untuk sehat secara finansial internal kita. Untuk kedua, kita tahu keuangan kita tuh posisinya ada di mana. Mau kapanpun kondisinya, mau waktu kapanpun kita akan tahu. Lalu yang ketiga, kita bisa tahu nanti kita mengalokasi tabungan apa dan tujuannya untuk apa, dan tabungan ini nantinya akan diperuntukkan untuk kegiatan apa. Nah dari beberapa hal tersebut ini memiliki banyak keuntungan ketika memang teman-teman itu disiplin dan komitmen untuk menjalankan menabung. Contohlah dari hal kecil aja, lu pengen beli sesuatu, coba lu jabarin dari angka tersebut lu bisa achieve dalam berapa waktu, berapa bulan, dan berapa tahun. Dari hal kecil aja, lu beli komputer kah, laptop kah, HP kah. Nah coba belajar dari situ, agar apa? Agar terasa nih effortnya untuk melakukan nabung. Ketika udah terasa, gua jamin akan ada feel yang berbeda dalam diri lu ketika lu benar-benar komitmen dan disiplin menjalankan menabung itu. Nah itulah teman-teman beberapa kebiasaan yang secara tidak sadar uang kita cepat habis. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat untuk teman-teman bisa menjalankan itu. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. See ya.